Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kali ini akan menjelaskan ya bahwa bagaimana penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat. Mari kita cermati tayangan berikut ini. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat harus kita pahami bahwa Pancasila ini merupakan satu kesatuan ya, yang sudah dibuktikan ini hasil pemikiran yang mendalam ya. Bukan mengada-ngada, bukan sekedar angan-angan ya, tapi ini hasil dari kajian cara berpikir ya para perumus dasar negara, para pendiri negara untuk menghasilkan satu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama ini kita sebut sebagai dasar negara. Maka kali ini kita akan bahas bagaimana penerapan filsafat Pancasila itu sendiri ya. Harapannya apa? Setelah mempelajari ini, kita mampu meneladani cara-cara berpikir filsafat ya, yang sudah diajarkan ya, oleh para perumus dasar negara. Bahwasanya apa yang akan kita pikirkan ya, istilah yang akan kita gunakan ya, kemudian apa yang kita lakukan itu harus sesuai ya. Seperti Pancasila ya, istilahnya sangat bagus sekali ya. Ini digali dari pengalaman empiris masa lalu ya. Nilai-nilainya tidak sekedar hanya tulisan tanpa makna, tetapi memiliki makna yang mendalam, yang mudah untuk diaktualisasikan. Karena apa? Karena dari pengalaman masa lalu saja bisa menunjukkan bahwa manusia Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah mengamalkan nilai-nilai tersebut. Ini penerapannya ya, dalam hukum dasar ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, dalam perilaku masyarakatnya kita perlu memahami bahwa gambar di sini ya, diagram di sini menunjukkan hierarki ya. Tadi ada urutan ya, bahwasanya Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang dimulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa untuk menjiwai sila-sila berikutnya. Mengapa sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjiwai sila-sila berikutnya ya? Ilustrasinya sangat mudah sekali ya untuk kita pahami ya, bahwasanya manusia yang sudah percaya terhadap keberadaan Tuhan ya pasti akan punya pedoman kehidupan ya, punya pedoman kehidupan ya. Termasuk ya pedoman untuk berbuat baik terhadap sesama manusia ya. Saya yakin ya masyarakat yang sudah percaya sama Tuhan ya, yang sudah yakin mampu ya untuk mengamalkan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan, maka manusia tersebut akan mudah sekali mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berbuat baik terhadap sesama itu kan perintah dari Tuhan ya, perintah dari Tuhan. Dan masyarakat yang beragama pasti akan sangat mudah sekali ya untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sudah percaya terhadap keberadaan Tuhan, sudah siap untuk mengamalkan semua perintahnya, ya, menjauhi semua larangannya, ya, maka kita akan mudah sekali untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Kalau sudah berbuat baik terhadap sesama manusia, ya kita akan mudah untuk bersatu, ya. Jadi sudah berbuat baik, ya mau bersatu dengan kita, ya menerima keberadaan kita, ya tidak membeda-bedakan, ya. Kalau sudah bersatu, ya kita duduk bersama untuk
membiasakan yang namanya musyawarah mufakat. Ya. Bagaimana kalau tidak bersatu, ya otomatis musyawarah ini tidak mungkin bisa terlaksana, ya tidak mungkin bisa terlaksana karena untuk duduk bersama, duduk bareng untuk bermusyawarah itu kan butuh persatuan. Ya. Saya yakin kalau tidak mau bersatu ya tidak akan mau duduk bersama untuk bermusyawarah. Ya. Termasuk ya, kalau sudah bersatu ya siapapun hasil dari musyawarah ini, ya, siapapun hasil dari pemilihan, ya, siapapun hasil dari penetapan musyawarah ini, ya, tidak akan membuat orang lain terpecah belah, ya, tidak membuat orang itu mudah diadu domba karena sudah didasari pada semangat persatuan. Ya. Kalau sudah bermusyawarah, ya, ya mari kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Saya yakin, contohnya ini ya, contohnya saya yakin pemimpin itu punya tujuan yang mulia, yakni ingin berlaku adil dan ingin mensejahterakan. Ya. Kalau tidak punya komitmen untuk berbuat adil dan untuk mensejahterakan masyarakat, ini belum mempunyai spirit sebagai seorang pemimpin. Ya. Nah, pemimpin itu harus berbuat adil dan mensejahterakan masyarakat atau rakyat. Nah, inilah ilustrasi singkat mengenai hierarki Pancasila. Ya. Jadi sila ketuhanan akan menjiwai sila-sila berikutnya. Ya. Kalau sudah percaya sama Tuhan, ya punya nilai-nilai atau ajaran kebaikan, ya nanti diwujudkan dalam kehidupan manusia, ya humanis, ya. Kalau sudah berbuat baik terhadap sesama manusia, nanti kita mudah sekali untuk bersatu, ya. Kalau sudah bersatu, ya kita duduk bareng untuk bermusyawarah, ya. Apapun hasilnya berdasarkan kesepakatan, berdasarkan aturan yang ada, ya, maka kita akan mudah sekali untuk mewujudkan yang namanya sifat atau jiwa adil, ya, dan semangat untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ini penerapan Pancasila ke dalam penerapan filsafat Pancasila ke dalam hukum dasar kita, ya, dasar kita. Bahwa pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Terdapat 4 pokok pikiran. Yang pertama, pokok pikiran pertama yang berintikan persatuan, ya, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan, ya, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, berintikan keadilan sosial, yang negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pokok pikirannya kedaulatan rakyat. Ya. Negara yang berdaulat, ya, atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa, ya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, ya, cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Jadi hasil telaah, ya, hasil kajian, ya, para perumus dasar negara, ya, ini membuat Pancasila, ya, dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian nanti dijabarkan kembali secara lebih spesifik, ya, di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ini sumber dari Pak Tasar Samsudin, ya, dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Ya. Ini urgensi, ya, Pancasila sebagai
sistem filsafat. Ya. Yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka ya, dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun secara spiritual. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat ya, ini mampu memulihkan harga diri kita ya, sebagai bangsa yang merdeka. Ya. Kalau kita dituduh dan dianggap kita condong ke paham komunis, ya, condong ke paham liberal, ini tidak tepat ya. Karena kita sebagai bangsa yang merdeka itu sudah memiliki sistem nilai tersendiri ya, yang sudah dibuktikan kalau kita gali dengan berdasarkan unsur-unsur filsafat itu sudah menunjukkan bahwa Pancasila itu ya, milik Indonesia. Ya. Kita tidak memiliki ideologi selain Pancasila. Ya. Ini menunjukkan eksistensi kita sebagai negara yang merdeka karena punya semangat, ya, punya spirit, ya, punya nilai-nilai dasar ya, untuk memajukan bangsa, ya, baik secara material maupun secara spiritual. Kemudian yang kedua, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri, ya, sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman dari ideologi lainnya. Ya. Jadi kalau kita meneladani cara-cara berpikir filsafat, ya, kita mampu mempunyai cara berpikir yang berakar dari budaya kita sendiri. Ya. Jadi cara berpikir kita akan kita sesuaikan dengan budaya kita. Bukan cara berpikir yang liar, ya, bukan cara berpikir yang bebas nilai, ya, bukan cara berpikir yang mengabaikan ya, norma-norma kehidupan negara Indonesia. Ya. Yang ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi ya, dalam melunturkan semangat kebangsaannya. Jadi globalisasi ini terkadang ya, terdapat dampak negatifnya yang bisa membuat kita itu mulai acuh ya, mulai tidak peduli lagi dengan keadaan bangsa dan negara ya, termasuk nanti mampu melemahkan sendi-sendi perekonomian ya. Nah, ini maka perlu kita kuatkan lagi ya, cara-cara berpikir filsafat ya, Pancasila. Ya. Supaya apa ya? Supaya perekonomian kita ya, itu semakin kuat ya. Kita harus kaji bahwa sistem ekonomi ini masih memiliki kekurangan dalam bidang ini. Ini kita manfaatkan cara-cara berpikir filsafat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ini kita perlu pendekatan ini. Ya. Ini cara berpikir filsafat. Yang keempat, menjadi way of life ya, sekaligus way of thinking. Bahwa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Ya, maka cara berpikir filsafat ini sudah mengajarkan kita bagaimana pikiran kita, kemudian tutur kata kita, tindakan kita itu harus sesuai. Ya. Jangan sampai sudah punya pikiran kebaikan tetapi tidak dilakukan, tidak ada aksinya. Maka antara yang dipikirkan, yang diucapkan, dan apa yang dilakukan itu harus sesuai. Ya, kita belajar dari pengalaman masa lalu bahwa Pancasila itu digali dari kajian-kajian yang mendalam, ya, dari pemikiran yang mendalam, sehingga menghasilkan 5 sila tersebut. Kita mau melakukan sesuatu ya, kita telaah dulu apa ini manfaatnya ya buat negara kita ya. Apa manfaatnya buat masyarakat di sekitar kita ya. Apa ruginya ya, kita harus pertimbangkan ya, untung ruginya ya, apa manfaatnya. Jadi apa yang kita lakukan tidak serampangan ya, apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain. Ini upaya kita meneladani cara berpikir filsafat ya, para perumus dasar negara. Jadi kita pertimbangkan dulu apa yang akan kita katakan ini bisa melukai orang lain atau tidak ya. Apa yang kita lakukan ini bisa merugikan orang lain atau
Tidak. Jadi penuh pertimbangan ya. Mengapa kita perlu ya memiliki cara berpikir filsafat ya? Karena kita terancam dengan gaya hidup modern ya, yang selama ini menghadirkan ketidakseimbangan antara cara bertindak dengan cara berpikir ya. Kita punya cara berpikir yang berdasarkan norma-norma yang sesuai di negara kita, tetapi cara tindakan kita ya, cara tutur kata kita tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan kita. Sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, ya, kerusakan mental ya, bagi satu bangsa. Maka mari ya kita teladani cara berpikir filsafat ini, kita kaji terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan, ya, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan cara berpikir filsafat ya. Dipertimbangkan baik buruknya, dampaknya ya buat masyarakat sekitar kita. Itu saja penjelasan dari saya pada topik penerapan filsafat Pancasila ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.